dia tidak akan mati kecuali melakukan dosa yang sama. Tidak mungkin mati kecuali melakukan dosa yang sama. Orang itu sukanya zina, orang itu sukanya korupsi, dia tidak akan bisa mati kecuali melakukan dosa yang sama. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita harus berhati-hati dengan lisan kita, harus berhati-hati untuk mengucapkan segala sesuatu. Kadang-kadang manusia ini senang menceritakan buruknya orang, yang buruknya tersebut seolah-olah dia ini dengar sendiri. Dan itu lebih parah lagi. Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi menjelaskan di antara maksiat daripada 7 anggota tubuh, yaitu adalah ma'asi lisan, maksiatnya lisan. Dan ini yang paling berbahaya, lisan ini. Lisan ini wa ma'asi lisan katsiratun aidon. Maksiatnya lisan ini banyak sekali. Mithlul ghibah, seperti membicarakan kejelekan-kejelekan dzikrokal akhokal muslim, menjelekkan, membicarakan buruk atau aib saudara muslim kita, bima yakrahu wa in kunta shadiqan, dengan bertujuan untuk menjatuhkan, dengan bertujuan untuk menjelekkan, bukan bertujuan untuk memperbaiki, bukan bertujuan untuk agar orang tersebut mendapatkan bimbingan dari Allah. Boleh kita menjelekkan, membicarakan kejelekan orang, boleh, tetapi dengan catatan untuk memberikan perbaikan, untuk evaluasi. Jadi misal kita memiliki sahabat, kita memiliki seseorang yang tidak baik, kita datangi rumahnya, sampaikan, engkau salah wahai saudaraku, engkau keliru wahai saudaraku, dan ini adalah tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib ini. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi setiap muslim dengan muslim yang lain wajib selalu memberikan nasihat, bukan untuk tujuan menjelekkan. Itu loh orang itu sekali-kali senangnya berceramah, punya majelis, tetapi tidak benar, tetapi buruk, mulutnya kotor. Nah ini orang-orang yang seperti ini adalah orang yang memang lebih buruk daripada yang disampaikan. Apa sebab orang seperti ini? Pertanda Allah telah menghinakan dia, dinistakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika seseorang memiliki hati yang baik, dan kita harus waspada kepada orang-orang tersebut, orang yang membicarakan kejelekan orang dengan tujuan untuk menjatuhkan, dengan tujuan untuk memang menghinakan dia, maka ini adalah orang-orang yang memang harus kita jauhi. Ini bahaya orang seperti ini, karena mereka tentu akan membicarakan kita demikian. Jadi kalau kita mendengarkan mereka, kita merespon mereka, orang-orang yang menjelekkan kita, suatu saat kita akan dijelekkan juga sama mereka. Ini pasti, karena ini adalah satu psikologis yang Allah berikan kepada umat, kepada manusia. Dan dikatakan maksiatnya lisan ini banyak sekali. Ghibah ini contohnya, menjelekkan daripada orang lain, itu membicarakan daripada keburukan-keburukan orang lain. Bima yakrahu wa in kunta shadiqan, walaupun itu benar, itu orang itu senangannya mencuri, orang itu senangannya berzina, orang itu sukanya mabuk. Walau kunta shadiqan wa in kunta shadiqan, walaupun itu adalah benar, iya benar. Kalau bukan benar namanya fitnah, bukan ghibah. Jadi ghibah itu benar-benar menceritakan keadaan kenyataan. Memang iya, dia lakukan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika seseorang menceritakan buruknya seseorang, misal kita punya saudara, misal kita punya teman, dia mabuk, temanku itu sukanya mabuk, kata Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan mati kecuali melakukan dosa yang sama. Tidak mungkin mati kecuali melakukan dosa yang sama. Orang itu sukanya zina, orang itu sukanya korupsi, dia tidak akan bisa mati kecuali melakukan dosa yang sama. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita harus berhati-hati dengan lisan kita, harus berhati-hati untuk mengucapkan segala sesuatu. Kadang-kadang manusia ini senang menceritakan buruknya orang, yang buruknya tersebut seolah-olah dia ini dengar sendiri. Nah itu lebih parah lagi. Kafa bi malaika liba an yuhaddisa bi kulli masami'. Cukup seseorang itu dikatakan berbohong apabila dia menceritakan sesuatu tanpa dia tahu sendiri. Ini sudah dikatakan pendusta. Lah ini sudah ghibah, melakukan dosa yang sama. Iku loh wong itu loh, jari ini tembang jari ya, karena lagi musim seperti itu. Jari ini iku senang nyolong, jari ini iku senang korupsi. Sampai kok tahu dari mana? Sampai tahu dari mana? Jari ini iku. Ini double ini orang seperti ini. Ada munafik lah kayak gini, hati-hati. Jari ini iku loh ngono, jari ini iku loh gini. Nah, kalau ada orang seperti ini bahaya nih. Orang kayak begini, jangan sekali-kali kita berteman, dan jangan sekali-kali kita meminta saran, dan jangan sekali-kali kita untuk bertetanggaan dengan orang seperti itu. Tetangganya jangan sampai. Jadi kalau punya tetangga seperti itu, ya kita harus memberikan benar-benar perhatian khusus dengan doa-doa kita. Ini berbahaya orang semacam itu.
Ini orang-orang yang memiliki hati munafik. Jadi di surat Al-Baqarah itu Allah menceritakan tentang masalah orang mukmin itu 4 ayat. Menceritakan orang kafir, walladzi kafaru dan seterusnya. Itu 2 ayat. Tapi untuk orang munafik seperti ini 14 ayat ini. Dengan sifatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh orang munafik. Orang munafik itu di sana berbicara beda, di sini berbicara berbeda. Ini berbahaya. Nah, ini orang-orang yang suka ghibah, memiliki sifat yang seperti itu juga. Jadi kalau bertemu dengan fulan, kau ini begini, cari muka. Kalau bertemu dengan yang lainnya, cari muka lagi. Alhamdulillah min dzalik. Dan tapi dalam saraf selalu kita dikatakan, wong sing biasanya ini wong cilik biasanya. Ini kita bukan untuk menjelekkan, tapi ini satu sifat orangnya cilik biasanya. Terus rambutnya agak gundul. Ini satu psikologis yang sudah diceritakan. Banyak orangnya kayak gitu fisik-fisiknya. Terus ada juga dikatakan orang-orang yang hatinya munafik itu nanti yang dia sholatnya getol sekali. Sholatnya itu getol sekali, luar biasa. Sholatnya getol, ibadahnya getol, rambutnya gundul. Rambutnya gundul, terus brewoknya dibiarkan. Nah ini hati-hati. Ini disampaikan Rasulullah, ini hadis ini. Bukan kita ngarang, bukan. Ini hadis. Kalau rambutnya gundul, polos dicukur rambutnya. Gundul polos, terus jenggotnya panjang-panjang. Nah, ngomong gak sih ngomong ini? Banyak ya? Hati-hati aja sama mereka. Karena mereka tidak akan canggung-canggung juga memperlakukan kita dengan cara yang sama. Alhamdulillah menarik. Jadi apa yang manfaat untuk dirinya maka akan disampaikan seperti itu. Mithlu ribah wa dhikra akhuka muslim bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Dan kita harus berhati-hati dengan ribah. Orang kalau sudah mengatakan si fulan itu lo begini, si fulan itu lo begitu, maka langsung dosanya ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala. Si orang itu, si A itu tetangga kita sukanya mabuk, maka langsung dosa mabuknya masuk dalam tubuh kita. Langsung ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Dan berapa orang dikatakan huwa muflis. Mereka yang adalah muflis. Man huwa muflis ya Rasulullah? Siapa itu muflis ya Rasulullah? Muflis itu adalah bangkrut. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Orang yang dia datang kepada Allah dengan bergunung-gunung pahala, tapi dia berbalik dengan bergunung-gunung dosa. Siapa itu? Orang yang suka ghibah, menjelekkan atau membicarakan kejelekan orang lain. Ini adalah seorang yang ghibah muflis. Jadi ketika dia datang menghadap kepada Allah, membawa bergunung-gunung pahala, luar biasa pahalanya. Tapi ketika kembali membawa bergunung-gunung dosa. Bagaimana cerita lengkapnya ya Rasulullah? Orang ini semasa di dunia suka menceritakan buruknya orang lain. Dan orang-orang yang dibicarakan buruknya akan menuntut dia ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Dituntut oleh Allah. Dan mereka senang. Aku ini suka mabuk, kenapa engkau ambil dosa? Aku senang mereka. Jadi kalau ada orang menghibah kita, ada orang yang mencaci maki kita, atau yang membuka aib kita, kita harus bahagia kepada Allah. Karena dosa kita diambil oleh mereka, ditransfer dosa kita harus senang. Apalagi kalau dalam satu majelis perkumpulan ada yang mencaci maki, ada yang menghibah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita diambil oleh mereka. Mungkin ketika kita menyampaikan kalimat kita tidak ikhlas, mungkin ketika kita berbuat dakwah, mungkin kita ada sedikit perasaan tendensi atau lil ajlinas atau untuk ujian, tapi dosa tersebut diambil oleh mereka. Berbahagia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita berterima kasih kepada mereka yang sudah menyucikan tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di situ ketika mereka datang membawa bergunung-gunung pahala. Lalu datang orang menuntut, ya Allah, si fulan ini di dunia telah membicarakan jelekku, maka diambil pahalanya diberikan kepada yang difitnah, yang diribai tadi. Kalau difitnah jelas, kalau difitnah itu adalah membicarakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Ini benar-benar dia lakukan. Jadi ada orang zina, ya Allah, dia telah membicarakan aku pernah berzina. Oh begitu, diambil pahalanya. Terus seperti itu. Sampai akhirnya habis semua pahalanya, habis pahala dia. Ketika pahalanya habis, masih ada orang yang nuntut. Ya Allah, semasa di dunia dia telah membicarakan aku ini pernah korupsi, aku ini pernah begini. Walaupun benar. Lalu bagaimana? Dosa orang yang korupsi tadi dilimpahkan kepada orang yang membicarakannya. Makanya hati-hati yang namanya lisan. Naudzubillah min dzalik.